Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Galih Mulia Permana dengan NIM 19050076 dari Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang berjudul Analisis Perpindahan pada Pipa Color Bertingkat, yang ditulis oleh Wayan Ainun Wildan Ula pada tahun 2019. Langsung saja, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tingginya flux color yang bisa membuat prosesor rusak pada teknologi Central Processing Unit atau CPU yang mengarah menuju smart technologies dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dengan dimensi yang lebih kecil. Berikutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian yang dilakukan oleh Wayan Ainun Wildan Ula adalah merancang pipa kalor lurus bertingkat yang mampu melakukan pendinginan dengan lebih baik tanpa menggunakan energi listrik. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan oleh Wayan Ainun Wildan Ula adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi beban kalor pada heat wave. Penelitian ini menggunakan beban kalor sebesar 10 watt, 20 watt, 30 watt, dan 40 watt untuk heat wave. Kedua, pengambilan data temperatur. Penelitian menggunakan National Instrument untuk mengambil data temperatur dari heat wave. Ketiga, perhitungan hambatan termal. Berdasarkan data hasil pengambilan temperatur, penelitian menghitung hambatan termal menggunakan rumus temperatur evaporator dikurangi dengan temperatur kondensor dan dibagi dengan faktor efektivitas. Selanjutnya, langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh Wayan Ainun Wildan Ula dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, permasalahan yang dihadapi. Perkembangan teknologi Central Processing Unit atau CPU mengarah menuju smart technologies dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dengan dimensi yang lebih kecil. Namun, hal tersebut menimbulkan permasalahan berupa tingginya flux color yang bisa membuat prosesor rusak. Kedua, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang pipa kalor lurus bertingkat yang mampu melakukan pendinginan dengan lebih baik tanpa menggunakan energi listrik. Tiga, metode penelitian. Pemberian beban kalor pada heat pip sebesar 10 watt, 20 watt, 30 watt, dan 40 watt. Berikutnya pengambilan data temperatur dari heat pip dengan menggunakan NIDAX. Terakhir, perhitungan hambatan termal berdasarkan data hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh besarnya hambatan termal pada masing-masing beban kalor secara berurutan adalah 0,97 kW, 0,69 kW, 0,65 kW, dan 0,79 kW. Hasil ini menunjukkan bahwa hambatan termal tertinggi terjadi pada beban kalor 10 watt, menandakan bahwa fluida kerja dalam pipa kalor belum mengalami evaporasi sepenuhnya pada beban kalor ini. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan Cascade Strike Heat Wave yang terdiri dari dua evaporator, dua kondensor, dan daerah adiabatis memiliki potensi untuk digunakan sebagai sistem pendingin CPU tanpa memerlukan energi listrik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kinerja termal dari pipa kalor lurus bertingkat dan potensi aplikasinya dalam sistem pendingin CPU. Kekuatan penelitian.
Beberapa poin penting dari hasil penelitian ini meliputi: yang pertama, pipa Color bertingkat memiliki potensi untuk digunakan sebagai sistem pendingin CPU tanpa memerlukan energi listrik. Berikutnya, penggunaan cascade strike heat pipe yang terdiri dari dua evaporator, dua kondensor, dan darah adiabatis memiliki potensi untuk mengurangi hambatan termal dan meningkatkan efisiensi pendinginan. Terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan termal tertinggi terjadi pada beban kalor 10 watt, menandakan bahwa fluida kerja pipa kalor belum mengalami evaporasi sepenuhnya pada beban kalor ini. Kelemahan penelitian. Setelah meninjau dokumen penelitian yang diberikan, tanpa beberapa kelemahan, terdapat beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi. Satu, keterbatasan metode. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental untuk menganalisis kinerja pipa kalor, namun tidak memberikan informasi detail mengenai desain eksperimen, analisis sensitivitas, atau perbandingan dengan metode lain. Hal ini dapat membatasi pemahaman menyeluruh mengenai kinerja pipa kalor dan alternatif desain yang mungkin lebih efektif. Kedua, keterbatasan informasi. Meskipun hasil penelitian menunjukkan hambatan termal pada berbagai beban kalor, dokumen tersebut tidak memberikan informasi yang memadai mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pipa kalor, seperti material, konstruksi, atau lingkungan operasional. Ketiga, keterbatasan kesimpulan. Dokumen tersebut tidak memberikan analisis mendalam mengenai implikasi hasil penelitian, seperti aplikasi potensial, batasan desain, atau rekomendasi untuk penelitian lanjut. Hal ini dapat membatasi pemahaman mengenai signifikasi praktis dari temuan tersebut. Kesimpulan, bahwa pipa kalor bertingkat merupakan solusi potensial untuk mengatasi masalah pendinginan dalam sistem CPU yang memerlukan lebih banyak energi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pipa kalor bertingkat dapat mengakomali pendinginan dengan lebih baik tanpa menggunakan energi listrik dan memiliki potensi untuk mengurangi hambatan termal dan meningkatkan efisiensi pendinginan. Namun, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan metode penelitian, keterbatasan informasi, dan keterbatasan kesimpulan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pendinginan yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam konteks teknologi informatika yang lebih berkembang pesat. Saran. Saran untuk penelitian tersebut adalah menggunakan metode penelitian eksperimental yang lebih lanjut seperti metode eksperimen berbasis model atau metode eksperimen yang diatur. Karena penelitian ini masih menggunakan metode eksperimen sederhana untuk menganalisis kinerja pipa kalor. Terima kasih.